Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Sekarang saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara membuat soal secara otomatis atau mengupload soal secara otomatis ke dalam sistem CPT yang baru di MAN 1 Kota Malang. Yang pertama tetap seperti yang manual, yaitu kita siapkan soal ya. Di sini kebetulan saya sudah menyiapkan soal untuk kelas 10 PKN. Ini juga bukan soal yang akan diujikan, melainkan soal yang sudah pernah diujikan. Jadi insya Allah aman. Yang kedua tetap ada browser Bapak Ibu. Untuk browser bisa memakai Google Chrome atau Mozilla Firefox. Nah, di sini kebetulan saya pakai Mozilla Bapak Ibu ya. Nah, ini. Dan yang ketiga adalah akun yang telah diberikan oleh panitia di masing-masing pembuat soal. Yang pertama kita buka browsernya dulu. Nah, setelah kita buka, kita menuju ke alamat yang telah tertera di kartu, yang telah Bapak Ibu semua pegang. Kita coba masuk. Nah, setelah masuk kita login Bapak Ibu menggunakan akun yang sudah dibagikan. Ini kebetulan saya masuk ke akun Ibu Ima ya. Ini akun yang memang nanti upload PKN ya. Nanti kenapa kok PKN, nanti saya sampaikan di tengah-tengah video. Baik, untuk menu yang ditampilkan tetap yaitu ada dashboard dan data modul. Untuk data modul di sini ada soal, impor soal pakai Excel ya, impor soal pakai Word, dan data soal. Nah, ini kita masuknya di impor soal Word Bapak Ibu ya, di impor soal Word. Nah, di sini juga langsung saja karena ini bukan manual melainkan otomatis. Jadi kita lihat di sini ada pilih topik Bapak Ibu ya. Pilih topiknya ini dipilih dulu ya. Jadi di video sebelumnya kan ada di menu soal. Nah, ini sekarang beda, kita masuk di menu impor soal Word. Nah, di situ ada mapelnya. Di bagian pilih topik itu kita pilih dahulu ya topiknya. Coba kita pilih dulu yang kelas 10 misalkan ini ya, 10 PAT PKN. Nah, setelah itu kita buka soalnya, soal yang sudah ditemplatkan. Nah, kalau untuk yang upload otomatis ini Bapak Ibu wajib sudah ready ya, sudah siap untuk templatenya. Jika belum siap, di sini juga bisa menyediakan templatenya soal Bapak Ibu. Templatenya ada di sebelah kanan ya, ini ya. Di sini ada bagian from Word soal pilihan ganda. Ini sudah ready. Ini tinggal di-download saja ketika Bapak Ibu membutuhkan template ya di sini. Jadi memang harus menggunakan ini Bapak Ibu. Nah, kita coba buka ya. Nah, ini template seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ya. Jadi ini tampilan templatenya. Nah, ini disetting sedemikian rupa berjumlah 50 soal. Ini dimaksudkan untuk maksimal 50 soal, cuman bisa lebih dari 50 soal ya. Jadi kalau ingin lebih dari 50 soal itu bisa uploadnya 2 kali mungkin begitu, itu bisa. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan soalnya kurang dari 50? Ya, kalau kurang dari 50 nanti dihapus Bapak Ibu ya. Misalkan ada 40 ya, ini dihapus ini ya, dihapus. Nah, seperti ini diseleksi lalu dihapus selnya begitu. Nah, seperti ini. Nah, setelah dihapus maka akan berjumlah 40 list Bapak Ibu ya, 40 list begini. Ini jika memang 40, jika 50 ya biarkan saja 50. Kalau sudah nanti jenengan bisa kopas soal dan jawabannya satu persatu hingga menghasilkan tampilan seperti yang sudah ready. Nah, ini yang sudah saya berikan contoh. Nah, ini ya sudah seperti ini. Jadi ini
soal pilihan gandanya di sini, soal pilihan gandanya, soal pilihan ganda. Jangan sampai salah paste atau salah letak Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai salah kunci ya. Jadi untuk yang menggunakan template ini banyak sekali pantangannya, terutama kita harus teliti dalam memberikan kunci jawaban. Nah ini ya, kunci jawaban ditandai oleh angka 0 dan 1. Angka 0 berarti salah dan 1 berarti benar. Seperti contoh di sini nomor 1 ini kuncinya B. Kenapa kok B? Karena letaknya angka 1 ini berada di jawaban nomor 2. 1 2 Bapak Ibu ya. Jadi ini 1 2 3 4 5. Ini nomor 2 berarti B. Begitu seterusnya. Ya. Ini kebetulan ada 50 soal. 50 soal, cuman yang 5 ini menggunakan esai singkat. Nah, ini nanti saya jelaskan di tengah video. Kalau untuk isi singkat ini tidak perlu diimpor ya, nanti manual Bapak Ibu. Ujung-ujungnya manual kalau untuk yang esai singkat. Begitu. Nah, ini kita sampaikan. Oke, kita coba dulu Bapak Ibu ya untuk yang 45 soal dari 50 soal yang sudah ready. Ya, ini bagaimana caranya? Ini kita blok semua untuk tabelnya ya. Kita blok sampai 45. Nah, ini. Kita Ctrl C atau bisa kita klik kanan copy ya, lalu kita pindah ke halaman webnya, dan di bagian kotak putih ini kita bisa Ctrl V kan. Nah seperti ini. Nah jika sudah seperti ini, untuk cara mengetahuinya itu bisa kita klik impor. Tapi sebelum kita klik impor, kita juga bisa meneliti dari atas ke bawah ya, dari atas ke bawah. Nah seperti ini, misalkan ini isian daripada tabelnya kurang rapi, jadi kita bisa menghapus begini Bapak Ibu. Nah kalau misalkan begini nanti juga akan menjadi spasi ya di dalam soal. Jadi ini punya ketelitian dan kerapian kita dalam membuat template ya, dalam proses pembuatan template ya. Seperti ini juga harus dirapikan. Ini terus sampai ke bawah ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Ini Bapak Ibu bisa mempraktikkan nanti sesuai dengan mapelnya Bapak Ibu semua. Nah ini seperti ini Bapak Ibu. Ini juga alat numbering ini juga hati-hati. Kenapa? Karena jadi ini jadi A B C D E, bukan bukan 1 2 3 4 5 begitu ya. Jadi banyak sekali pertimbangannya dan perlu kehati-hatian dari Bapak Ibu pembuat soal ya, penginput soal juga. Baik, nah ini jika sudah, ini anggap saja sudah Bapak Ibu ya. Yang kedua terkait oke, ini kita selesaikan dulu aja. Yang kedua terkait gambar ya. Ini belum ada gambar Bapak Ibu ya, belum ada gambar. Jadi nanti saya praktekkan juga untuk gambar. Baik, ini kita klik dulu impor. Nah setelah diklik impor, maka sistem akan mengkonfirmasi kembali apakah nah ini ada tulisan konfirmasi, silakan cek soal pilihan ganda yang telah dikirim ya. Ini jadi ini bisa jadi terjadi kegagalan. Contoh kegagalan nanti jumlah soal tadi kan 45, itu bisa jadi turun jika ada gagal. Nah, ini kalau ini alhamdulillah berhasil sampai 45 soal yang sesuai dengan apa yang jenengan buat tadi untuk pilganya. Ini kalau gagal ini biasanya kurang dari 45 atau berhenti di titik dimana kegagalan itu berasal ya. Terus yang kedua, kegagalan paling banyak itu dikarenakan adalah di dalam tabel tadi. Mohon maaf, saya kembalikan lagi, kita ulangi ya, kita paste tadi hasilnya. Nah biasanya pembuatan template itu di dalamnya tabel ini kan tidak boleh diberikan isian selain teks Bapak Ibu. Jadi kalau jenengan masukkan tabel atau gambar pun juga bisa jadi masalah ketika jenengan langsung ambil dari internet tanpa mendownload terlebih dahulu, itu juga tidak bisa. Yang kedua adalah tabel. Nah ini kalau ini tabel sudah disetting dan didesain sedemikian rupa untuk khusus template ini. Jadi ketika jenengan membuat tabel itu usahakan tabelnya berbentuk gambar ya. Jadi berbentuk gambar. Kalau misalkan tabel murni atau asli jenengan masukkan ke sini itu bisa jadi error begitu
ya, dan error punnya itu akan memberhentikan sistem, dimana sistem nanti ketika diklik impor dia akan berhenti pada nomor tertentu, begitu Bapak Ibu ya. Jadi untuk sistem impor itu juga banyak ketelitian yang harus diteliti dan dikaji kembali sebelum proses upload template tadi. Nah, ini yang seringkali menjadi PR ya, untuk menjadi PR-nya Bapak Ibu membuat soal. Baik, ini kalau saya cek, alhamdulillah sudah bisa proses untuk disimpan ya. Kalau sudah, ini masih proses pengecekan Bapak Ibu. Jika sudah, bisa kita klik simpan. Nah, seperti ini ya, kita simpan, ditunggu aja nanti karena ini langsung banyak ya, jadi dia agak lama mungkin. Nah, ini ya, setelah berhasil maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Di sini ada tampilan impor soal pilihan ganda berhasil. Berikut informasi soal yang berhasil diimpor, ada 45 tadi ya, dan jumlah jawaban. Jumlah jawaban ini adalah 45 dikali 5 jawaban. Jadi satu soal mempunyai 5 jawaban ya, atau bukan 5 kunci ya, tapi 5 pilihan ganda ya, dikali 5, jadi pasti hasilnya 225. Jika Bapak Ibu tidak menggunakan esai singkat ya, tidak menggunakan esai singkat atau jawaban singkat, maka 50 dikali 5, jadi ada 250 jawaban ya. Jadi jangan khawatir, karena memang ini ada 5 esaian singkat. Nah, itu pasti seperti ini tampilannya. Coba kita oke dulu ya. Nah, setelah kita oke, untuk memasukkan esai singkat tadi, kita kembali ke tutorial input manual. Nah, ini kita klik ya, kita coba di bagian menu soal tadi ya. Dari sini tadi kita pindah ke menu soal di dalam data modul, kita ganti dulu ke 10 PKN tadi. Nah, ini ya, bisa cek sendiri hasilnya tadi. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini pun juga Bapak Ibu semua bisa cek kembali Bapak Ibu, seperti tutorial di video sebelumnya yang terkait input manual itu, jenengan bisa cek lagi jika ada kesalahan ya. Jadi bukan berarti ketika memakai template itu sudah selesai, sudah bebas, dan kalau sudah masuk ke ini itu sudah oke. Itu belum tentu Bapak Ibu. Jadi jenengan harus bisa cek lagi ya, ada spasi atau ada mungkin ada kesalahan penulisan atau apa, itu bisa dicek kembali. Baiklah, setelah sudah, jenengan tadi 45 yang sudah dimasukkan ya oleh Bapak Ibu semua, itu tinggal memasukkan yang esai singkat. Nah, ini kita kembali ke soal ini ya Bapak Ibu. Nah, esai singkat, jawaban singkat ini kita coba masukkan yang nomor 1 dulu. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, kita kopas. Lalu di bagian tipe soal ini jangan lupa diganti dari pilihan ganda menjadi jawaban singkat ya. Nah, ini Bapak Ibu, jawabannya adalah penduduk. Nah, untuk esai singkat ini Bapak Ibu itu tidak masalah jika depannya misalkan penduduk ini P besar atau P kecil, ini sama saja, atau bahkan semua hurufnya besar, itu tidak akan masalah, tetap akan benar. Jadi sistem akan membuat pola itu yang jelas dari ejaannya, bukan dari besar kecilnya huruf ya, itu tidak masalah. Yang penting adalah, yang perlu ditekankan adalah ini, pastikan kunci jawaban hanya satu kata untuk menghindari kesalahan penulisan. Yang kedua adalah untuk angka desimal gunakan tanda koma. Jadi misalkan desimal ini menggunakan koma, ini tidak bertitik ya. Misalkan 5,5 harus seperti ini. Jadi kalau 5,5 jadi 5.5, ini sistem tidak akan bisa membenarkan polanya karena sudah keluar dari pola yang sudah disampaikan ya, yaitu untuk angka desimal gunakan tanda koma. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Kalau sudah, coba kita simpan. Nah, ini akan masuk di dalam angka akhir, di angka terakhir ya Bapak Ibu ya, di halaman terakhir pasti. Nah, ini di nomor 46 sudah masuk, dan seterusnya hingga nomor 50 ya, di
di nomor 50 ini berarti di nomor 5 ya kalau di EC singkatnya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk proses input otomatis ya menggunakan template. Jadi banyak sekali persyaratan-persyaratan dan ketelitian-ketelitian yang perlu Bapak Ibu semua periksa kembali sebelum proses masukkan ke dalam sistem ya dengan menggunakan template ya dengan cara impor. Kita sekarang coba tes. Di video sebelumnya kan sudah saya sampaikan bahwa menggunakan font Arab atau teks Arab itu tidak bisa menggunakan sistem atau pola template ya atau impor dengan menggunakan template. Kenapa? Nah sekarang kita coba ya, coba Bapak Ibu bisa melihat di depan layar Bapak Ibu semua. Nah ini coba kita menggunakan yang ini ya Bapak Ibu, yang belum ada isinya tadi ya. Ini kan sudah ada isinya 46 sedangkan yang ini 0. Nah, coba kita masuk yang SKS PKN, tapi tidak apa-apa nanti bisa dihapus kembali. Nah ini isinya 0 Bapak Ibu. Nah ini kita coba di template bahasa Arab ini kita masukkan ke template sistem ya, ke halaman sistem yang sudah ada. Kita coba. Ini sebelumnya kita seleksi dulu. Nah setelah kita seleksi, nah ini kebetulan di bahasa Arab itu tidak ada isian singkat, jadi semuanya isian pilihan ganda ya, semuanya pilihan ganda, tidak ada isian singkat, jadi ada 50 soal. Ini bisa kita copy langsung, Ctrl C atau klik kanan copy, lalu kita letakkan di sini seperti yang sebelumnya tadi. Nah ini Bapak Ibu periksa, jika sudah, nah coba kita impor. Nah ini Bapak Ibu, kenapa kok tidak bisa? Karena proses generate soal itu untuk sistem saat ini masih belum bisa support ke bahasa Arab atau font Arab atau teks Arab Bapak Ibu ya, jadi masih seperti ini. Nah belum lagi ditambah dengan tabel. Nah ini tadi yang saya bilang ya, jadi ada tabel. Nah ini nomor 16 ini ada tabel dan harusnya nggak boleh karena sistem impor itu tidak boleh menggunakan tabel. Tapi bagaimana Pak kalau misalkan menggunakan manual? Boleh, kalau manual itu boleh ya, jadi bisa upload menggunakan manual kalau ingin memasukkan tabel, benar-benar tabel bukan gambar, itu bisa. Tapi kalau pakai template tidak bisa Bapak Ibu ya. Nah ini juga sama, dan fontnya atau teksnya pun juga tidak bisa terbaca ya, tidak bisa terbaca. Nah seperti ini. Ini pun juga berhenti di nomor berapa ini, 37 ya, artinya di 37 ini ada masalah soalnya ya, di soal nomor 37. Nah kalau sudah seperti ini Bapak Ibu tidak boleh diklik simpan ya, kita batalkan ya, jangan sampai diklik simpan karena nanti pasti hancur ya, hancur soalnya nggak jadi. Seperti itu Bapak Ibu. Kenapa kok template itu ya enak-enak, cuman ya banyak sekali pertimbangan ya, banyak sekali peraturan dan banyak harus teliti ya, tidak boleh langsung serta-merta diproses masuk ya, harus diteliti terlebih dahulu sebelum masuk. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya dan tutorial dari saya Bapak Ibu untuk proses memasukkan otomatis ya ke dalam sistem CBTV di MAN 1 Kota Malang ini. Mungkin saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.